Hai. Oke. Nah, jadi aku harus bahas satu persatu ya Mas ya. Testing wis anak, ke sih urung sekabehane bener ya. Esiana sing salah. Cuma aku harap ngerti sub per sub konsepnya Mas. Jadi eh Sama. mulai dari baris kieu maksudnya apa iku we. Oke. Jadi misal mulai sekarang oke ya, tes apical safe with all field field Shit. Nah, kia it's artinya gue this acting as this.user. Jadi janjane gue kia nggawe anu disit Mas, nggawe apa? Ceritanya nggawe user disit ya. Pas Dewek mulai ngetes, dia itu bikin user dulu dari sini Mas. Ini kan company API test extend sekang ngene. Nah, ngene iki ya, API test case iki ya kayak gawe ya. Mulai sekarang ini ya Mas ya. Ya, Mas. Anggar misalkan apa database langka, nah ini kan database ana loro Mas. MySQL kambi SQLite. SQLite ki ya sing nggo ngetes-ngetes, khusus nggo ngetes-ngetes. Nah, Oke. terus nek misalkan ki langka, file ki ya, nah file ki lokasinya nang ngene ki Mas. Nah, nang ngene terus nang ngene ki database. Nah, ya. Oh, Jadi nek misalkan file ki langka, otomatis ketika kita menjalankan tes, maka dia akan membuat file ini. Nah, eh nek itu sudah, terus database yang SQLite kan masih kosong nih, Mas. ya. Dia akan otomatis migrate dulu, Mas. Migrate itu dia akan ngeran semua yang kita bikin dari sini. Nah, ini ada dua. Satu, file it's satu file test DB, sorry, satu file yang asli langsung ke mana namanya? Langsung ke MySQL, satunya lagi yang ke SQLite. Nah, ini isinya sama semua, Mas. Jadi Banyak nge-cloning ya, Mas? ya nge-cloning kayak gitu. Kalau misalkan kita bikin migration baru, migration itu isinya sih nggawe ceritanya eh apa database kie, table kie, kolomnya kie apa segala macam. Kayak sekarang migration kabeh, Mas. Jadi anak update, terus anak apa penambahan tabel, pengurangan tabel, penambahan kolom dan lain sebagainya, kita lewat sini semua, Mas. Oke, ya. Jadi aplikasi akan tetap bisa diupdate meskipun dia running, Mas. Nah, Oke. angger wis.
otomatis dia bikin seeder nih Mas. Seeder. Jadi dia bikin user yang nanti akan digunakan buat kayak service test, terus API test, terus dan lain-lain Mas. Jadi semuanya eh, dibikinin user dulu, terus kita ngetes pakai user yang barusan kita bikin. Nah, seolah-olah kita jadi user itu. Jadi lebih apa ya? Lebih maksimal lah, anunya lah ceritanya lah apa? Ya kayak gue lah ya Mas ya. Bingung aku Ya, boleh ya. boleh ngomong. Nah, seed user ya. Ini kan ngundang user table seeder. User table seeder, gue isinya kayak gini Mas. Nah, kayak ngasih pira, oh ngasih papat, apa? Oh telu berarti kayak. Jadi nggawe user ana telu, kayak isinya kabeh. Nah, nek wis kayak otomatis digawekna pertama kan kayak di save, terus digawekna profile. Kayak dummy lah ceritanya lah Mas, gawe dummy. Nah, kayak sini nek nang user kan nang ngene ana profile, terus ana setting ana role. Kayak user kayak apa berperan sebagai apa lah ceritanya kayak gue. Nah, mongko kayak detailnya tak jelas. Nah, apa selanjutnya, tapi kurang lebih intinya nek misalkan dhewek sedurung ngetes, kayak otomatis nggawe database, terus nggawe user, terus nggawe company. Nah, terus nek nang kene kan mau ana tulisan acting acting as this user ya Mas ya. Nah, this user ki ya ngisine sekangene Mas. Sing mau wis digawe terus diisi. Nah, Oh user iya. model user ki nganggone nariknya nggak model ya Mas ya. User yang Model user memiliki ya. kenapa? Model user ya. Ki langsung sang model. Nah, user sing duwe company terus apa di random di jot sebaris stok kayak gue. Jadi otomatis ketika dewek ngundang nang kene, kayak otomatis langsung ada user ya Mas. Sing bisa dinggo nang contoh. Iya. Nah, user ID kayak this user ID kayak gue. Nah, kalau salah kayak model, tapi mengko tak tidok nah apa tak apa ya? Tak debak nah supaya yakin. Oke, jebule apa model ya gue. Model. Jal ya. Ya ben mantep tak delete disit lah ya. Siapa? Nah, kayak wis tak delete. Biasanya kayak gini Mas. Nek apa ngeran tes. Wis tahu urung ngeran tes Mas? Urung Mas. Jalankan. Wis tahu ya? Urung. Oh, urung. Oke. Kita tambah filter supaya bisa ngetesnya per apa ya? Per file. Per file atau ya per file. Company API test. Nah, PHP artisan test spasi strip filter company API test. Nah, lalen debake urung dirubna. Wis kon mlaku disit.
Dile ya Mas, tak sambil balas di WA. Siap, Mas. Oh, common. Kayaknya champion-nya ganti common from boy. Ya, ganti komen pro bener Mas. Oke, debake takaran disit. Nah, ini kenapa gitu? Kenapa? Oh, kenapa? PHP Artisan Test Filter Company API Test. Telu tuh. Tidak. Oke. Urung gawe. Ya wis kok. Ya wis di run. Wis melaku. Nah, terus ya wis. Jal ya, tak enter. Lagi ada bug penting ya gitu. Nah, ke debug ya Mas ya. Oh iya. Ke chat saya kayak. Wis tahun debug kayak gitu Mas. Urung, Mas. Oke. Jadi ceritanya gitu dewek lagi njajal apa namanya? Baris per baris. Oke, lagi njajal baris per baris. Terus kita bisa ndeleng ya. Oke, sing wis diisi sekangannya apa? Terus Hasilnya ya, Mas. hasilnya apa? Hasilnya ini kan njot sekang factor ya. Variabel. Ya, variabel sing wis terisi apa baik. Terus apa namanya? Hasilnya kepriwe. Nah, sorry ya Mas, anak-anaknya. Siap, Mas. Nah, ya kan wis ya kutul user ya. Kita apa jenenge iki ya, abang-abang tak maning. Terus tak F5 jadi kayak pindah berarti kan user wis terisi kayak. Oke. Nah, kayak nek tak lebokna debug konsol kayak muncul Mas. Nah, model Oh, kayak. Berarti kan nek misalkan wis apa wis ketarik modelnya berarti kan derek karep narik apa baik kan tayang Mas. iya. Misal kayak gini ID. Nah, kan muncul. Misal pengen ngerti jenengnya siapa. Nah, kayak wis muncul juga. Oh iya, kayak factor-nya kayak nek ora salah wingi setting nganggo bahasa Indonesia apa ya? Orang paham ya, Mas? Kenapa? Orang paham. Lalai. Ya, maksudnya wis tak setting wingi nganggone bahasa Indonesia apa ya? Jadi ngetesnya kayak Oh, jeneng-jeneng wong ngene lah. oh, oke. Nah, nek misalkan wis ya kan di insert ya Mas. Lah kayak kan jajal nge-save nganggo API. Nah, yang nggak API Mas.
Nek API kan biasanya kan nganggo anu ya, apa nganggo link kayak gue ya, URL kayak gue ya. WPS. Iya. Nah, nek ya karena nganggo Sigi, jadi eh ya lebih apa ya, lebih mudah lah ceritanya gue. Anu root Ya, name ya Mas nang web nang API.php ya. iya, ya nang nang API iki ya. Nah, ya kan pertama kan eh apa di situ ya? Di sini API post jangan gue lihat sing di situ ya Mas tak apa collapse kabeh di situ mumet kok. Ya. Nah, ya kan pertama API, terus ke post. Nah, Graphic post. ya ke post. Ngisore post, anak dashboard. Explore. Nah, ngisore dashboard, anak di situ API post DB. DB ke udah database ya Mas ya. Pas Ganu aku diajari juga sempat ngirane, database apa ya? Oh, jebule Ah, dashboard. ya. Nah, Nama lain ya Mas. iya aliasnya lah. Dashboard SDB. Ya, Siap-siap. SDB terus nah nangi sore DB anak sing dhewek gawe company. Nangi sore company anak company maning. Company kan ki ceritane menu. Nah, ki sub menu ne. Ki lise mengko. Oke oke. Nah, nang jero sub ki anak CRUD ki save sorry kudu CRUD ya. Mung apa CUD create update delete. Sing rite anak nang get. Tapi kurang lebih API ki ya entuk sekang ngene Mas. Sekang ngene iki kabeh. Oke oke. Nah, nek misalkan kayak wis di apa ya? Wis di running, kayak wis di running, otomatis dia bisa ndelang hasilnya Mas. Ya, nek di debug ya dia bisa ndelang ya API kita pilih terus eh best response. Nah, ini konangan status kodenya pira kayak gue Mas. Paham paham. Biasanya kan ngenteni apa dia ndelang errornya nang terminal ya gue ya Mas ya. Iya. Lagi ndelengnya bisa sekarang ini statusnya apa, kontennya apa. Kayak gue kedetek apa ya. Nah, assert kayak ceritanya memastikan, menegaskan mas. Berarti nek misalkan apa, kayak beres, gue nge-return sukses ya gue mas. Nang terminalnya melaku. Yang terminalnya kayak anak apa, centangan kayak ya. Nah, kayak centang ya. Nah, terus begitu kayak assert sukses wis kayak assert maning mas pastikan di database memiliki di database sorry di table company memiliki uh, kode kolom kode yang isinya ya terus kolom nama yang isinya nah sing isinya Oke oke. kita F5 maning otomatis kayak ngeran kabeh.
nang bagian it's ya wis dadi. Nah, keran kabeh. Nah, oke, sing dhewek mau ngetes kan uh, API call save with all field. Nah, kayak kecentang ya Mas. Berarti wis sukses sesuai yang kita harapkan. Jadi API test kayak ngetes API-ne kayak misal sing kudune bener, wis bener apa urung? Sing kudune error, wis error apa urung? Jadi kayak misalkan mengko kan ana contoh sing kayak save with null parameter. Berarti kan kudune error. Ya. Nah, terus save with existing code. Berarti kodenya wis tau dinggo apa? Kudune kan error kayak gue. Kurang lebih kayak gue anak gambaran di situ, Mas. Mana Mas? Oke. Ya wis. Ya si kita nyatet ya, Mas ya. Jadi misalkan kayak nggak catatan baik karo anu gambaran API tes tes API call save with all field ke step siji ngapa, step loro ngapa, step telu ngapa gue. Sip. Kambi ndeleng contekan ya, Mas. Ya, Pak. Oke, engko nggawe ini kurang lebih kayak gini. Jadi pertama, dewek sedurung nggawe TC, mengko nggawe konsep edit ki arep ngapa TC gue. Jadi genah. Jadi kan pertama ya bikin sorry, insert data baru. Iki ya, insert data baru ki insert data baru kayak gini ya Mas ya. Oke. Terus sing keloro cek pada tabel apakah it's cek pada tabel lah cek pada tabel apakah data yang tadi kita insert ada. Nah, kurang lebih kayak gini. Terus keloro tes API call. Dela Mas, anak telepon dulu ya Mas ya. Siap Mas. Halo Pak, selamat sore. Ya. Besoknya gimana Pak? Kalau hari ini kayaknya saya cepat Pak. Kalau berbeda gimana Pak? Jam 4 atau 10? Sangat dulu ya Pak. Ya.
Halo Mas. Halo Mas. Sorry Mas, saya sambi-sambi ya Mas. Siap Mas. Apa-apa. Nah, oke, lanjut mari. Oke ya. Aku ada waktu ngasih jam 5 Ki Mas. Kita apa namanya? Tak bahas apa secepat mungkin tapi cukup detail ya Mas ya. Mengko soalnya kita Siap. jadi contoh gue apa misalkan ngasukan tugas apa-apa gue. Oke. Nah, test API call with minimal field. Gue sih yang ngomong ya, field. Nah, ini kan berarti kan mirip-mirip ya. Insert data apa baris ya? Baris bela ya. Insert baris baru. Dia ganti season. Cek pada tabel apakah data yang tadi kita insert ada. Oke. Insert tabel baru. Apa dengan hanya mengisi kolom yang wajib diisi. Nah, yang wajib diisi kayak mengko dhewek ndeleng nang bagian dia company company request. Nah, kayak sing oli kosong. Sing oli kosong kan kebetulan kan kayak anu ya Mas ya. Apa? Siji tok ya, mung alamat tok. Ya. Oke. Nah, sing diane kayak kudu ana. Jadi dipisah nang kene sing oli kosong, kia sing wajib diisi pada saat insert. Nah, ini yang wajib diisi pada saat update. Jadi kadang validasinya kebetulan kia validasinya pada ya Mas ya, tapi karena beberapa kasus mungkin validasinya berbeda Mas. Oke. Nah, kurang lebih sing dimaksud minimal gue mengko dayak ndeleng sing wajib diisi sih apa baik gue. Ini maksudnya. Oke. Nah, setelah kita bikin apa baris yang tadi, sekarang kita sama juga Mas. Cek pada tabel
Walah, iki kedobel malah. Cek pada tabel yang tadi kita insert, apakah data yang tadi kita insert ada. Nah, untuk yang ini saya rasa masih sama ya, Mas ya. Ya, Mas. Terus selanjutnya test API call save with exciting code. Nah, ini agak beda, Mas. Jadi pertama itu ya sambil tak nunggu dokumentasi ya, Mas ya. Nah, cari kode pada company di user yang sedang kita tes. Cari kode yang sudah ada, cari kode yang sudah ada pada company di user yang sedang kita tes. Insert baris baru. Wait. Bentar ya, Mas. Ya, Mas. Nyatet di sheet kayak ambil dual core generasi 12 pakai layar SPC. Oke. Insert baris baru dengan kode yang tadi kita insert baris baru dengan kode yang tadi kita cari. Nah, jadi kalau kodenya sudah ada, itu kan harusnya nggak boleh ya, Mas ya? Duplikasi ya, Mas. Iya, keduplikat. Nah, berarti kan kita mengharapkan error. Iya. Pastikan kita mendapat error. Sorry, result return error. Error atau terduplikat. Nah, jadi kurang lebih kayak gini, Mas. Kayak contoh misal nek nganggo sing wisana, berarti kan suka nganane kudune sekarang controller nolak. Nah, mengko nang ngene nek misalkan return, nah kayak status kodenya ya, Mas ya. Status kodenya ki 500. 500 kuwi bisa digolek nang Google mengko ya, Mas ya. 500 kayak apa? Oke. Nah, terus assert JSON struktur. Jadi mengko nek error kuwi ana strukturnya, Mas. Kayak misal return-nya kayak apa iku lho. Strukturnya kepriwe. Nah, iki dipastikna. Oke. Ngasih ngene ana pertanyaan ora, Mas? Mas. Oke, tak lanjut ya, Mas ya. Dina Ya. kieu
ngerungokna bae di situ ya Mas ya. Siap. Oke. Nah, terus kia tes API call save with null parameter. Berarti kita ngisi dia ngetes API gue orang nganggo data null kabeh gue. Insert baris baru dengan seluruh parameter null. Pastikan kita mendapat return error. Nah, ini kudune kan error. Oh iya, iya, Mas. Oke. Ki esi apa returnnya message. Nah, ki engko arep tak takona karo Pak Sugito disit. Sing bener ke kudune nganggo sing message apa error. Soalnya kadang tak tes ke ana sing message ana sing error. Nah, jadi aku apa ceritanya madakna disit gue. Mengko dicek. Oke. Nah, mau kan wis nganggo sing null. Siki Null. ngetes nganggo sing empty string. Empty string karo null ngerti ya Mas bedanya ya Mas ya? Null itu tidak ada isinya sama sekali. Kalau Ya, string cuma string kosong. iya. Angger null gue bener-bener langka lah ya. Ya, Tapi angger langkah isinya. angger empty string kayak isinya string tapi kosong kayak gue. Ini pada baik insert baris baru dengan seluruh parameter string kosong. Pastikan kita mendapat return error. Oke. Nah, mau kan apa? Dewek ngetesting insert. Nah, siki ngetesting update ya. Oh iya, ada aturan. Jadi setiap sub yang kita tes itu tidak boleh terkait dengan tes yang lain, Mas. Jadi misalkan dewek ngedit, dewek kudu insert baris kue sekang dalam sub yang sama ya, dengan dalam function yang sama, dewek kudu nginsert data anyar disit, terus diedit, terus dipastikna sing diedit kue apa ana apa ora, keedit apa ora kayak gue. Walah, melek Mas. Halo? Halo, Mas. Oke. Sok. Nah, berarti kan logikanya insert baris baru. Nah, nanti ini kita boleh pakai model ya, Mas ya. Untuk insert insert apa? Kita boleh pakai model untuk insert datanya. Karena yang kita tes ini kita lagi ngetes API. Jadi ceritanya deh ngarah gampang edit lah gue. Oke, oke. Tapi kayak orang apa wis di apa setujui insert baris baru menggunakan model. Boleh menggunakan model. Nah,
ambil ID dari data yang tadi kita insert. Nah, oke ya Mas ya. Yang tadi kita insert itu apa? Kan company ya. Ya. Oh ya, sorry Mas. Mungkin ada pertanyaan, mungkin bertanya-tanya ya. Dan ini anunya ke company, kenapa? Nah, aku ya tak jelas nah Ya. pertemuan-pertemuan selanjutnya ya Mas ya. Oke Mas, siap. Nah, ambil ID dari data yang tadi kita insert. Generate. Sorry. Bahasannya apa ya? Update data menggunakan variabel baru. Update data menggunakan variabel baru. Update data yang tadi kita insert menggunakan variabel baru. Nah, ya Mas. Jadi ini kan dia nggak variabel ya. Sing mau Variabel anyar ya Mas. ya variabel anyar. Jadi kan dia wis pertama insert. Begitu kita insert, terus entuk ID-nya kan. Ya. Nah, terus ID-nya mau nggak ngupdate Mas. Nah ya, kita sekarang kita nggak pernah menampilkan ID ya Mas ya. Jadi semua ID yang kita pakai di API itu semuanya terenkripsi Mas. Berarti ora siji loro telu papat urutan iki Tidak, ya Mas. tidak seperti itu Mas. Jadi demi keamanan semua kita encrypt semua ini Mas. Nah ini kita pakai fungsinya ini di hash lah. Oke. Nah tadi kan begitu kita dapat dari model itu kan dia nge-return-nya kan masih belum terenkripsi. Nah, untuk kita nyoba di API itu harus terenkripsi, Mas. Jadi kita encode dulu supaya bisa apa diproses di controllernya company. Nah, Ya. kalau sudah, jadi pertama insert baris baru boleh menggunakan model, terus ambil ID dari data yang tadi kita insert, update data yang tadi kita insert menggunakan variabel baru, pastikan data yang tadi kita update ada dan kodenya telah berubah. Ini kan sebenarnya banyak ya Mas ya, tapi kita cuma pastiin pakai kode aja. Jadi kalau ID kan tetap tetap ada ya, tetap tetap sama nih. Nah, tapi kalau untuk apa kodenya kan berubah nih karena kita update. Halo? Halo Mas. Oke. Kan ID-nya berubah, apa kodenya kan berubah nih Mas karena kita update. Ya. Nah, kita pastikan Oh ya. datanya ada atau tidak. Kalau misalkan datanya ada, berarti sudah sukses. Seperti itu. Terus Oke.
Kita lanjut ke yang API call edit with minimal field dengan minimal kolom terisi. Logikanya sama. It's insert baris baru. Boleh menggunakan model. Ambil ID dari data yang tadi kita insert. Update data yang tadi kita insert menggunakan variabel baru. Sorry. Dengan hanya mengisi kolom yang wajib diisi. Oke. Dengan hanya mengisi kolom yang wajib diisi. Sorry. Test API call edit with minimal field. Insert baris baru. Oke. Dengan hanya mengisi kolom yang wajib diisi. 5 ya, Tok? Ambil dari ID yang kita insert. Oke, Mas. Ini kayaknya saya kurang tepat. Saya rasa kalau misalkan ini mau ngedit, ini kita isi full dulu, terus kan kita mau nyoba minimal field ya, Mas ya, minimal apa hanya yang wajib diisi. Jadi, halo? Tes. Masuk, Mas. Oke. Sempat nge-lag apa ya? Iya, Mas, nge-lag. Oh, penjelasan sing sedurunge. Betul ya, apa ya mau ya? Iya, Mas. Oke. Nah, insert baris baru. Nah, kayak kudune kayak dek ngisi nganggo full disit iku ya, Mas. Mengko bar gue backnya di pas diedit kita hanya menyimpan dengan kolom yang wajib diisi kayak gue, Mas. Ya sih logikanya nyong ya, Mas ya. Mengko tak apa plastik nama ning karo Pak Sugito. Jadi intinya kayak diisi nganggo full kabeh, terus geot ID-ne, terus update data yang tadi kita insert menggunakan variabel baru dengan hanya mengisi kolom yang wajib diisi. Oke. Nah, yang terakhir, pastikan data yang tadi kita update ada dan apa maning ya? Oke. Dan kodenya telah berubah. Jadi, anggar misalkan ke update, berarti kan sebaris gue ke update ya, Mas ya? Atau sorry, ya sebaris gue kan ke update kabeh kolom. Jadi misalkan dewek ngupdate sing liyane kodenya juga otomatis kudune berubah. Nah, nek wis berubah, dicek datanya anak dan telah berubah, berarti tesnya sukses ya gue.
Nah, terus tes API call with existing code. Nah, dia rada jelimet, Mas. Engko nek misalkan bingung, eh langsung anu bae ya, Mas ya, apa namanya? Langsung nyela bae ya. Tapi Ya, priwe gue. Mas. Ya, Nah, menyerna di situ. iya. Lumayan akeh sih, Mas, jadi tak gawe kena apa teorinya sisan. Ya, Priwe ya kata-katanya ya. Banyak salah kayak ya. This user company random siji. Sing ID company ID ne yang ngambil mikir deh lah ya, Mas. ya Mas. Ya. Test API call with existing code. Oke, kayaknya ini yang salah loh. Nah, kudune kayak gini. Tak jelas, jelas nah baris per baris ya, Mas ya. Ya, Mas. Ya kan eh kita berperan sebagai user yang lagi dites. Nah, terus company ID ini kita ambil dari eh kita ambil ID random dari company yang ada di user yang sedang kita tes. Nah, terus kode kodenya ini kita cari dari company yang ada di user eh company yang ada di user oh ya, company yang ada di user yang lagi kita tes. Jadi that ngeliat di sheet kodenya sing wis sana nang company company sekang apa user sing direct test. Nah, mengko nang ngene dites nah. Sorry. Oh, bener. Tak gambarnya ya, Mas ya. Siap, Mas. Kira ada apa? Ada apa ya? Bingungi sih. Ya. Misal user wis urung sih. Oke. Nah, misal user Mas Yafik kayak gitu ya. Ya. Duwe company ID misal dua perusahaan apalah, misal ID-nya siji. Terus jeneng perusahaannya PTA misal ya. Nah, mengko nang ngene ke ID loro. Misal PTB. Ki ID telu
TTC. Nah, misal kan ketika kita ngetes, kita kan pertama tadi kan manggil company ID ya Mas ya. Company ID. Nah, misal kita lagi mau ngedit dia. Kita lagi mau ngedit kodenya PTA. Sorry, misal ini kode ya Mas ya. Kodenya kayak PTA, ini kodenya PTB. Kodenya mau tak wae kolom kode kode juga iku lho. Lalen tapi. Jadi misalkan aku lagi arep ngedit, ya, ya pensil ya. Aku lagi arep ngedit sing gie. Nah, berarti kan otomatis nek misalkan dewek ngetes gie sing gie sing dia dewek ngetes apa gie edit with existing code. Berarti kan ngolet sing wis ana tapi udu ngone PTA. Bener ora Mas? Sing udu ngene PTA. Iya, jadi misal kayak gini, kan aku lagi arep ngedit PTA ya. PTA. Nah, kodenya ceritanya PTA. Nah, siki kan logikanya agar misalkan PTA mung di apa dayak mlebu maring apa form update asa terus nge-save maning kan ora salah kan? Ya, betul. Nah, berarti kan anggar misalkan company ID siji terus eh apa nge-save kodenya PTA, berarti kan ada masalah karena memang sekang awal PTA kue kodenya milik ID sing nomor siji, bener ora? Betul, Mas. Ya. Oke, jadi kan dalam satu lingkup apa? Sorry, dalam satu lingkup user milik Mas apa Syafiki ya, yang tidak kita bolehkan adalah mengganti user ID apa company ID satu dengan PTB atau PTC. Betul nggak, Mas? Urung mudeng ya. Orang mudeng ya. Jadi kayak gini. Misal Mas Syafiq ya register ya maring DCS Lab. Oke. Nah, ketika Mas Syafiq register maring DCS Lab, gue kan baru gue Mas Syafiq ya nggawe company ya. Company, oke. Karena kayak gini, Ya, tak ceritakan sekang apa alur disit ya Mas ya. ya, Mas. DCS Lab gue sistem ERP Mas. Kita rencanakan itu menjadi sistem ERP. ERP ke jadi program ya ibaratnya kayak nggak toko. Jadi sekang A ngasih Z, dia dihandle kabeh karo DCS Lab. Jadi sekang apa stok, accounting, terus mungkin ke depan ada absensi apa dan lain sebagainya itu dihandle semua sama DCS Lab. Kita bisa bantu untuk handle itu. Kita fasilitasi. Jadi di situ kita bisa misal Mas Syafiq apa bikin bikin company, punya perusahaan toko MH2, toko MH3. Nah, itu kodenya misal yang toko MH1 01, toko MH2 02, toko MH3 03. Nah, misalkan Mas Syafiq itu mau ngubah yang tadinya toko MH1 pakai ID-nya diubah jadi 02 kan nggak boleh tuh Mas. Oh iya. Karena sudah digunakan di toko MH2. Oke, oke. Tapi kalau misalkan Mas Syafiq mau apa lagi pas buka form update terus nge-save kodenya masih 01 ya nggak masalah. Oke, ya paham, Mas. Oke, ada gambaran nggak Mas? Yang penting ada Ada, gambaran Mas. dulu lah gitu. Oke. Emang agak jelimet ini Mas. Iya, Mas.
Berarti Jadi ya gimana? company satu nggak boleh update punya company 2 gitu, ngirim ID-nya. Bukan nggak boleh ngupdate ya. Iya nggak boleh update sih ya jelas. Tapi yang lagi dites di sini itu company Mbok satu. salah Hmm? mbok salah masukin ID. Oh ya betul. Mbok salah masukin ID yang ternyata Oh, ID itu sudah digunakan di company nomor 2. oke oke. Kalau Iya, ada mudeng Mas. 2 kan nanti terduplikat tuh Mas. Iya. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti kita apa update datanya sudah ada, nanti programnya harus ngasih tahu dong ke usernya, oh nggak bisa mas, ini sudah dipakai di yang lain, Oh, ID-nya sudah siap siap. digunakan, kurang lebih gitu. Oke. Oke ya, Mudeng Mas. mudeng ya. Oke, agak bingung, ragu, ntar tanyain aja nggak apa-apa. Siap. Jadi pertama kan kita eh, ngambil nih company ID. Nah, company ID ini kita ngambil dari user yang sedang kita tes. Nah, user ini kan berelasi dengan company. Terus kita random, kita ambil baris pertama, dari baris pertama kita ambil ID-nya. Jadi seolah-olah kalau kita gambar, ini kita lagi milih yang PTA nih Mas. Ngambil ID-nya ya Mas. Iya, kita ngambil ID-nya yang PTA. Kan kita sedang ngetes user Syafiq. Oke. Setelah kita ngetes user Syafiq, eh, user Syafiq itu mau ngedit yang PTA nih. PTA. Saat user Syafiq mau ngedit yang PTA, itu kan berarti kan eh, kalau di sini kita tes dengan kode yang sudah ada, berarti kan kita nyari kode yang ada tapi di company yang lain kan? Oh ya, yang si Safik punya company banyak itu, 3 ya Ya, Mas. si Oke. Syafiq punya eh, PTA, PTB, dan PTC. Nah, karena kita mau ngetesnya eh, edit, tapi dengan kode yang sudah ada, maka otomatis kita ngambil ID company yang lain kan? Ya. Nah, contoh eh, kita ngambil misal yang kodenya PTB ya Mas ya. Terus mau di save yang tadinya ID 1 ini PTA, kita update jadi kodenya PTB. Otomatis kan harusnya kan program nolak kan. Nolak. Ya. Di sana ge Mas, priwe sih gue kan. Ya. Oke. Jadi kode ini kita nyari kode yang ada di company milik user yang sedang kita tes, yaitu user Mas Syafiq misal. Nah, kita ambil salah satu kodenya, kita random. Nah, kita random yang mana ID company-nya bukan company yang lagi kita tes. Oh, apa? Mengecek ya Mas. Ya, Kok apa? PTA, PTB, PTC ini ya, apa ora sing pada baik. ya. Jadi kan anggar misalkan aku orang nganggo where not in ki ya, berarti kan misalkan di random ya, ternyata randomannya ki entuke sing PTA. Berarti kan PTA nge-save maring PTA orang masalah kan, Mas? Ya. PTA ngupdate ngupdate kode sing memang miliki PTA. Kan orang masalah. Ya. Ya. Gue. Nah, terus di Geot baris pertama dengan apa karakteristik yang tadi klausa yang kita tentukan dan kita ambil kodenya. Itu jadi kode baru. Nah, anggar variabel ngisor selanjutnya ki sih kurang lebih wis paham ya, Mas ya. Oh, Mas. Oke. Nah, sekarang kita masukin nih ke sini nih. Kita run API-nya, API post DP company company edit dengan ID yang tadi kita ambil dari user yang kita tes.
Nah, kodenya aku masukkan kode yang punya company lain, tapi masih dalam user masih Afik. Oke, oke. Ya. Nah, terus nang ini kita pastikan, oh, anggar wis ana, berarti kan ora oleh kan? Berarti kan kudune error kan? Ya. Gue. Nah, jadi pertama kita tulis nang logikane test API call edit with existing code. Berarti pertama ambil company dari user, ambil salah satu company dari user yang sedang kita tes. Wah, ngelag. Oh, wis. Ambil kode dari salah satu company yang masih milik user yang sedang kita tes, tapi bukan milik tapi bukan kode milik, ambil kode dari salah satu company yang masih milik user yang sedang kita tes, koma, tapi bukan kode milik company yang kita tes. Mudeng ya ora, Mas? Apa mubengi, Mas? Udang. Mudeng Mas. ya. Engko nek kata-katane ana sing apa kurang kurang pas apa kurang cocok. Engko nek masih arep benerna ora masalah, Mas. Itu lebih Siap, baik. Mas. Tapi anggar misalkan cukup ya wis. Oke. Nah, terus yang ketiga, update data yang tadi kita update data. Oh, sorry. Ini kayaknya aku ada sing salah loh. Oh, ora ding. Kan kayak kan nang api apa? Api tes case kiye wis gawe apa? Wis gawe user. User gawe company. Oke, kayaknya tau oke loh. Ngonek salah revisi. Sit. Yang ngabisin aku juga ya, Mas. Ya, Mas. Kadang kolong dewek. Update data yang tadi kita update. Oh, sorry. Update company yang tadi kita pilih menggunakan kode yang sudah ada namun bukan milik company tersebut dan masih milik user yang sedang kita tes. Oke, saya ulangi ya, Mas ya. Ambil salah satu company dari user yang sedang kita tes. Oke, kan kita ambil salah satu company ini. Ambil kode dari salah satu company yang masih milik user yang sedang kita tes, tapi bukan kode milik company yang sedang kita tes. Nah, terus ketiga,
update company yang tadi kita pilih menggunakan kode yang sudah ada, namun bukan milik company tersebut dan masih milik user yang sedang kita tes. Oke, kayaknya emang mati deh. Tapi ya bisa. Pastikan return yang kita dapat adalah return error atau terduplikat. Oke. Lanjut. Nah, ngasih ini anak pertanyaan di situ lagi, Mas. Oke ya. Lanjut, Mas. Lanjut ya. Ya ngapurane ya Mas, apa mungkin jelas nane juga kurang apa mantep ya gue. Ya, Mas. Oke. Nah, terus sing tes IP call edit with null param. Berarti pertama logikane it's langsung ya. Update tes API untuk update namun dengan seluruh parameter 0. Seluruh parameter 0. Oke. Selanjutnya it's selanjutnya pastikan return yang kita dapat adalah return error. Oke, next kurang lebih tah ekwetok ya Mas ya. Ora Ya, patia minggungi ya. ya. Intinya anggar ana wong jajal iseng-iseng kayak gue nggak parameter apa-apa deleng-deleng nang browser apa API-nya kan kok keton gue jajalnya ngasal otomatis ya error ya Mas ya. Ya, oke. Nah, oke. Oke. Tes IP call delete. Satu. Insert baris baru. Boleh menggunakan model. Setelah di insert. Ambil ID dari data yang tadi kita insert. Hapus data yang tadi kita insert. Nomor 4. It's pastikan data yang tadi kita insert sudah terhapus. Dalam kurung, kalau kita pakai di sini soft delete ya Mas ya. Oke. Oke. Ini udah. Yang delete ada pertanyaan Mas? Lanjut, Mas. Oke. Betul. Nah, jajal Mas saya nggak sing tes IP call delete
with non-existence ID. Berarti nyoba ngapus data yang tidak ada. Sing langkah ID-nya ya, Mas. Iya, sing langka ID-ne. Yang tak tukur awak dhewe ya, Mas ya. 5 menit. Siap, Mas. Siap, siap. Mas yang kok nulis nang apa? Nulis nang kene ya logikane kepriwe gue. Oke. Siap. Apakah ID yang dimasukkan itu apakah ID yang dimasukkan user itu ada atau tidak. Terus apakah ID yang dimasukkan user itu ada atau tidak. Terus kita enter error karena ID yang dimasukkan tidak ada. Sama, sama dengan yang return error. Error maka ID yang dimasukkan. Terus apakah ID yang dimasukkan
itu dimasukkan itu atau tidak. Bisa saja si user di sini ngarang. Jadi kalau ngarang kan berarti otomatis ditempatkan. Itu kan buat 1, 2, 3. Terus kalau nggak ada, pastikan kita rekening nomor.
Halo. Halo Mas, Oke. bisa Mas. Oke. Sorry suwe Mas. Halo Jane Mas. njaluk tuku kae disit takjil. Tes apakah ID yang dimasukkan user itu ada atau tidak. Hmm, Kok ID yang dimasukkan user? ID company. jajal. Kata-katanya ana sing perlu direvisi orang ya Mas. Nah Mas. Edit bae jajal Mas. ID company. Tes apakah ID company itu ada atau tidak? Saya Mas. Oke. Saya kira kurang tepat Mas. Karena sebentar. Saya kira kurang tepat karena kalau menurut saya gini Mas. Tes di sini ya. Tes hapus data menggunakan ID yang tidak dienkripsi. Oh, tes hapus data menggunakan ID yang di random dari random generator huruf plus angka 5 karakter yang tidak dienkripsi. Jadi ini kan kita ngetes hapus data dengan menggunakan ini Mas. New random generator generate alphanumeric 5. Saya kira yang tadi Mas Syafiq bikin kurang tepat karena Iya. di sini kan bunyinya kan tes apakah ID company itu ada atau tidak. Di sini tidak ada fungsi if, tidak ada yang menyebutkan bahwa kita sedang ngetes ID company itu ada atau tidak. Oke. Ini kurang tepat ya Mas ya. Oke. Oke. Nah, yang nomor 2 itu betul. Pastikan return error. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Tes default company. Nah, default company itu saya jelaskan dulu ya, Mas ya. Ya, Pak. Jadi, ketika user Syafiq itu bentar. Ketika user Syafiq itu punya company 3, PTA, PTB, PTC, itu kan ketika nanti login,
otomatis kita langsung membuka ke langsung apa ya? Langsung memilih salah satu company ya, Mas ya. Ya. Jadi per user itu memiliki default company. Default company. Ini juga sebenarnya saya agak lupa, Mas. Tapi saya jelaskan kurang lebih konsep yang saya ingat ya, Mas ya. Nanti kalau salah saya revisi. Siap, Mas. Kayak service test itu kemarin juga sebenarnya ada yang perlu saya revisi, tapi nanti. Siap, siap. Nah, ini user Hugo. Nah, jadi default company itu misal ada user Syafiq sama user Hugo. User Syafiq itu punya PTA, PTB, PTC. User Hugo itu punya PTA, PTB, PTC. Yang jadi default user default company di user Syafiq itu misal PTA. Nah, yang jadi default company di user Hugo itu misal PTB. Jadi ini setiap user memiliki masing-masing default company ya, Mas. Default company. Company utama yang nanti kita pakai, yang nanti akan otomatis terbuka ketika kita login ke DCS Lab. Oke. Saya coba terangin dulu ya, Mas ya. Nanti kita pahami sambil jalan. Siap, Mas. Jadi pertama kita ambil salah satu company ID dari user yang sedang salah satu company ID default sorry. Oke. Kita ambil salah satu company ID, maksudnya company ID yang default dari user yang sedang kita tes. Nah, kedua, halo, enter. Nah, hapus data company yang tadi kita ambil. 3. Oke. 3. Pastikan return error. Nah, pastikan return error. Kurang lebih untuk yang delete default company seperti ini ya, Mas ya. Nanti Ya, untuk detailnya saya jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya, Mas. siap, Mas. Kita lanjut dulu. Ya, gimana, Mas? Mandan mumet. Mandan mumet? Oke. Iya. Ya. Oke lah. Takwe tugas bisa, Mas? Bisa, Mas? Takwe tugas ya. Ya.
Berarti API test semua itu bikinnya manual ya, Mas? Manual. Jadi kita ngetes sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita perkirakan itu akan terjadi, Mas. Kita ngira-ngira dulu lah. Nah, tadi kan baru sampai ke sini ya, Mas ya. Kita belum bahas yang read ya. Ya. Saya kira ini udah lumayan memuti. Nah, ini ini tolong di-save ya, Mas ya. Oke, oke. Ini tolong di-save. Ya, di-save di situ, Mas. Nang apalah kayak gue. Jadi file-file mengko sing dhewek sinau di-save nang satu tempat jadi dhewek duwe dokumentasi. Oke, Mas. Oke. Ada. Mengko ana siji maning. Mau kan company ya, Mas ya. Ya. Nah, mengko barge warehouse. Jadi kayak gini Mas ceritanya, Mas. Sip. Oh iya, jenengan udah tuh, Mas? Ora, Mas. Mantap. Programmer ora udut ke keren loh, Mas. Aku barang suwe lah. SMK be ora, SMP be ora. SMP ya Tapi paling umpet-umpetan ya gue. oh, jajal-jajal tak kadang-kadang ya. Iya, iya. Ketengan. Oke. Ya mudah-mudahan ora lah, Mas. Iya, Kita jelaskan konsepnya di situ ya, Mas ya. siap, Jadi Mas. nggak bahasa Indonesia lah ya. Perusahaan dalam satu perusahaan dia bisa memiliki beberapa cabang. Alah, cabang A, terus ke cabang B. Nah, dalam satu cabang itu memiliki gudang satu, gudang dua, gudang tiga. Loh, dalam satu cabang dia sorry, dalam satu perusahaan dia bisa memiliki beberapa cabang. Dalam satu cabang dia bisa memiliki beberapa gudang. Nah, dalam satu cabang dia juga memiliki beberapa karyawan. Oke. Nah, ini konsep sederhananya ya, Mas ya.
Nah, kayak kita mudeng ya, Mas ya. Betul, Mas. Oke, jadi nanti ke depan saya akan coba jelaskan alur besarnya dulu supaya ada gambaran, baru nanti detail-detailnya, Mas. Oke. Seperti yang tadi apa saya jelaskan itu kan kita nyoba ngetes company ya, Mas ya. Sambil saya jelaskan apa dalam company itu yang dites apa aja, terus kenapa, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang saya kasih Mas Yafik tugas, coba bikin yang warehouse. Warehouse itu kan berarti kan anaknya dari company ya, Mas ya. Anaknya dari perusahaan. Oke. Gudang itu adalah anaknya dari perusahaan. Oke. Nah, ini tolong buat logikanya dulu berdasarkan data yang sudah ada, Mas. Dengan contoh yang tadi saya kasih. Nah, ini kan tadi kan company nih. Misal Company. yang save with all field save dengan semua kolom terisi. Kita contohkan. Nah, ini yang di company seperti ini. Nah, kalau kita lihat di bagian yang warehouse, itu mirip, Mas. Beda dikit lah, tapi mirip. Nah, Oke. intinya kan sama. Konsepnya sama ya. Ya, insert baris baru, cek apakah di tabel yang tadi kita insert ada. Nah, ini saya minta file Mas Yafik bikin file baru, mungkin dikasih namanya itu per anu ya, Mas ya. Misal logika company apa? Company API test, logika warehouse API test. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, oke. Nah, ini kalau misalnya ternyata nanti Masnya apa bisa ngerjain yang belum saya ajarin kayak yang read misal gitu ya, atau ada kolom yang masih pengen penasaran, coba deh logikanya bener apa salah kayak gitu. Masnya tulis aja enggak apa-apa, Mas. Itu malah lebih baik lagi. Nah, nanti coba kita bahas sama-sama lagi. Oke. Oke. Pertemuan selanjutnya saya usahakan besok ya, Mas ya. Cuma ini saya sambil apa kerja jadi saya enggak bisa mastiin kapan, tapi saya usahakan kalau bisa ya paling lama 2-3 hari sekali lah, Mas. Kurang Siap, lebih Mas. gitu. Nanti kalau misalkan di proses apa pengerjaannya ada yang bingung, ada yang apa, tinggal ditanyakan saja bingungnya di mana. Nanti kalau misalkan ternyata saya bisa remote, kita bahas. Oke. Ya, pokoknya Siap, Mas. proaktif aja enggak apa-apa, Mas. Jangan takut Oke. untuk apa misal nggak kepenak apa-apa, enggak usah. Pokoknya Siap. saya anaknya bae, takon bingung ya takon bae. Aku wis tangi apa aku bisa balas ya pokoknya tak balas. Ya iku wae. Arep Siap, wengi, arep Mas. subuh, arep apa santai bae. Oke. Oke, ngasih ngene ada pertanyaan ora, Mas? Berarti PR-nya bikin IG ya, Mas? Persis, tapi dari file warehouse. Ya, betul. Oke. Seperti itu. Cukup, Mas. Oke, cukup ya. Terima Ya. kasih, Mas. Terima kasih juga, Mas. Ya, sama-sama. Mari. Ya. Assalamualaikum.